Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang manfaat dan hambatan penggunaan saluran digital di antara perusahaan pariwisata kecil. Sebelumnya, Perkenalkan, nama saya Chlorphildis Konsitarnya, NIM 206205. Perkenalkan, nama saya Aditya Priyambada dengan nomor NIM 205987. Perkenalkan, nama saya Destiana Jahra dengan NIM 205995. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serangkaian faktor spesifik dan menjelaskan manfaat dan hambatan yang dirasakan untuk penggunaan saluran digital oleh perusahaan pariwisata di Laplandia, Swedia. Metode penelitiannya, data dikumpulkan melalui wawancara, eksplorasi, dan survei online ke perusahaan pariwisata di wilayah tersebut, yang sebagian besar adalah perusahaan kecil. Melalui analisis faktor mengidentifikasi 4 hambatan. Yang pertama, risiko keuangan, yang kedua, kendala waktu, yang ketiga, lingkungan eksternal, yang keempat, kurangnya keahlian dan strategi IT. Dan 3, manfaat efisiensi internal, pemasaran dan persaingan, dan manfaat keuangan yang terkait dengan penggunaan saluran digital untuk pelanggan komunikasi. Industri pariwisata dan berhotel di Swedia mengalami pertumbuhan umum dalam kunjungan internasional. Salah satu wilayah yang berusaha menarik wisatawan global adalah Laplandia, Swedia, yang dipasarkan sebagai tujuan utara yang unik di mana pengunjung dapat mengalami alam dan budaya subtropik. Dalam lingkungan ini, penggunaan saluran digital seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial dianggap sebagai cara yang hemat biaya untuk mempromosikan destinasi dan menarik pengunjung baru. Bahkan, mungkin lebih untuk lokasi yang secara geografis perifer seperti Laplandia, Swedia. Studi ini memberikan kontribusi pada tubuh pengetahuan dengan cara utama, yaitu dengan menjelajahi perusahaan pariwisata yang beroperasi dalam berbagai sektor industri pariwisata, misalnya kegiatan atau pengalaman, hotel dan restoran, di wilayah Laplandia, Swedia, dengan menganalisis penggunaan saluran digital saat ini dan di perusahaan secara keseluruhan. Bukan dari perspektif karyawan individu, melainkan dengan mempelajari saluran digital dan perspektif pemasaran, dan berfokus pada penggunaan saluran digital untuk informasi dan komunikasi dengan pelanggan atau pengunjung saat ini yang potensial. Penelitian ini membahas pertanyaan penelitian deskriptif dan penjelasan tentang yang pertama, sejauh mana perusahaan pariwisata di daerah pinggiran menggunakan saluran digital untuk informasi dan komunikasi eksternal. Yang kedua, manfaat dan hambatan apa yang mempengaruhi niat perusahaan pariwisata untuk menggunakan peluang digital, saluran untuk informasi dan komunikasi eksternal. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan saluran digital saat ini. Hampir semua dari perusahaan yang menanggapi bahwa mereka memiliki situs web, sementara kurang dari setengah memiliki situs yang diadaptasi untuk penggunaan seluler. Di antara responden, 54% menunjukkan bahwa mereka memiliki staf dan bagian dari pekerjaan yang didedikasikan khusus untuk informasi dan komunikasi di saluran digital, dengan menghabiskan lebih sedikit dari 25% pekerjaan penuh waktu pada saluran digital. Memiliki staf yang bekerja dengan saluran digital tampaknya meningkatkan sejauh mana perusahaan menggunakan saluran ini. Hasil analisis of variance menunjukkan bahwa sarana bagi perusahaan-perusahaan ini secara signifikan lebih tinggi dalam hal menyediakan informasi umum kepada pelanggan, mengirimkan pembaruan rutin kepada pelanggan, menerima pembayaran secara elektronik, dan memungkinkan pelanggan untuk melacak, mengonfirmasi, dan menanyakan tentang pesanan atau reservasi mereka secara elektronik.
Yang kedua, manfaat dan hambatan yang mempengaruhi niat untuk menggunakan saluran digital. Sarana manfaat yang dirasakan secara konsisten lebih tinggi dan sarana hambatan yang diterima lebih rendah untuk perusahaan dengan staf yang memiliki saluran digital sebagai tugas yang ditugaskan secara khusus setidaknya beberapa bagian dari waktu kerja mereka. Perbedaannya signifikan pada tingkat alfa 5% menggunakan uji dua sisi untuk 3 dari 4 hambatan. Satu-satunya penghalang di mana perbedaan sarana tidak signifikan adalah lingkungan eksternal yang berada di luar kendali perusahaan. Dengan demikian tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan bekerja dengan saluran digital. Di antara keuntungan, perbedaan efisiensi internal signifikan pada tingkat alfa 1% dan perbedaan dalam pemasaran dan persaingan di 7%. Kesimpulan penelitian. Penelitian ini berisi temuan yang dilaporkan di bagian sebelumnya, bahwa banyak perusahaan pariwisata di berbagai jenis kegiatan bisnis di daerah pinggiran Laplandia, Swedia menggunakan saluran digital untuk berkomunikasi secara eksternal. Tujuan utamanya biasanya untuk memberikan informasi umum tentang perusahaan. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan ini sangat kecil, memiliki website dan beberapa berkomunikasi melalui website destinasi lokal dan regional. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan pariwisata di daerah periferal Laplandia, Swedia menyadari potensi dalam menggunakan saluran digital untuk berkomunikasi. Pelanggan, tetapi mereka masih belum sepenuhnya memanfaatkan kemungkinan. Sementara manfaat yang terkait dengan pemasaran dan persaingan meningkatkan kemungkinan perusahaan memperluas kehadiran online mereka. Resiko keuangan yang dirasakan masih berfungsi sebagai penghalang. Hubungan positif yang tak terduga antara kendala waktu dan niat menyariatkan bahwa pengusaha pariwisata semakin menyadari perlunya menginvestasikan waktu dalam komunikasi online untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik lebih banyak pengunjung, dan berkomunikasi lebih efektif dengan pelanggan potensial dan pelanggan sebelumnya.